Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jember 1 TV yang beriman, tidak terasa hari ini kita telah melewati hari ke-12 puasa di bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberi pengampunan dosa yang sangat luar biasa pada kaum yang beriman, seperti mereka baru dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka. Bahagia sekali pemirsa, di sini saya Desti Suyatno dapat kembali menemani aktivitas pada sore hari Anda di program Dialog Ramadan yang akan dipandu secara langsung oleh Dr. Kiai Haji Abdullah Haris MAG, live dari Masjid Jami Al Baitul Amin, Kabupaten Jember. Untuk Anda pemirsa yang tidak dapat bergabungan di jaringan televisi kami, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV secara gratis di Play Store atau mengunjungi website kami di www.jember1tv.go.id. Dan pemirsa, sembari menunggu adzan maghrib, langsung saja kita simak Dialog Ramadan selengkapnya. Dengan tayangan langsung Anda bisa download aplikasi Jember 1 TV atau live streaming atau YouTube Jember 1 TV. Narasumber kita yang hadir sekarang adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun Ustadz? Alhamdulillah saya. Wilujeng nggih. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa bobotipun tambah napa kirang? Ya jelasnya kirang lah. Ngeten nggih, berarti berhasil nggih. Ya ini kan ukuran gampang aja ya. Ini indikator paling gampang. Kalau kita ini puasanya berhasil, minimal ada pengurangan bobot sudah. Minimal 1 kilo 2 kilo nggih dalam 10 hari nggih. Tapi kalau orang itu misalnya puasa itu siangnya saja, malamnya itu dirapel ya. Nah tentunya bukan berkurang malah bertambah. Baik, adanya kegiatan-kegiatan keilmuan di kalangan masyarakat luas ini sudah terbaca sejak dari awal Ramadan dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari mulai tadarus Al-Quran, kemudian kajian-kajian kitab, bahkan yang besar-besar. Konon di Pondok Tebu Ireng Ustaz nih. Pondok-pondok yang lain juga Ustaz. Juga sama gitu ya. Ini ada. Apakah memang ada anjuran bahwasanya kita ini meningkatkan kualitas menjadi seorang muttaqin, itu ada kaitan dengan peningkatan keilmuan? Iya. Jadi begini Ustaz ya. Okay. Jadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas itu memang ilmu Ustaz ya. Ilmu. Jadi kita tidak bisa kemudian naik tingkat menjadi muttaqin, jadi apapun misalnya ya Ustaz ya. Itu kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu gitu ya. Artinya puasa Ramadan itu belum menjamin ya? Belum. Oleh sebab ya. itu juga dikatakan misalnya puasa kita nggak ngerti ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh misalnya Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubatnya ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang bighairi ilmin, yang tanpa dengan menggunakan ilmu ya'malu, melakukan amalan perbuatan ibadah Ustaz ya. A'maluhu, maka amal perbuatannya mardudatun ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Sehingga ilmu itu menjadi kata kunci Ustaz ya. Dalil yang paling kuat ya Ustaz ya, yang kemudian ditegaskan di dalam Al-Quran menjadi dalil inti, itu yang dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di situ dikatakan kan, yang bersaksi bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah itu Allah, malaikat, dan orang yang berilmu. Ada tiga komponen. Allah, malaikat, dan orang berilmu. Betapa yang namanya ilmu dalam Islam itu sangat-sangat strategis Ustaz ya. Sehingga selalu saya katakan Ustaz, ketika kita kemudian terkait dengan harta Ustaz, itu bukan masalah derajat. Itu adalah ibtila. Orang kaya dan orang miskin, itu konteksnya adalah ibtila. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani. Begitu kan? Jadi sama-sama ibtila itu. Apa itu ibtila itu? Ibtila itu adalah ujian. Ibtila itu adalah cobaan. Kadang-kadang dicoba, diuji dengan kekayaan, kadang-kadang dicoba, diuji dengan kemiskinan, kan begitu. Tapi pandangannya orang beda, sebagaimana prediksi dan ramalan Al-Quran. Kalau seandainya diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kekayaan, alhamdulillah Rabbi akramani, Tuhan telah memuliakan saya.
Iya, iya. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, apabila diuji dengan cara diberi kesempitan rizki, ya Allah, saya sudah sholat, ya Allah, saya sudah puasa, saya sudah zakat dan seterusnya, tapi kok pancet aja aku koyok ngene misalnya, ya kan? Iya, Rabbi iya, iya. ahanani. Kenapa engkau kok kemudian menghina saya? Itu semacam Iya, itu. iya, Itu iya. pandangan orang gitu loh. Lah kalau masalah ilmu Ustaz, itu jelas derajat Ustaz ya. Iya. Itu jelas derajat. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Memang sengaja saya panjangkan Ustaz, darajatin, karena di situ menunjukkan jamak. Itu kan tidak ada data sampai sekarang pun Ustaz ya, Iya, orang yang punya ilmu itu nganggur Ustaz, nggak ada Ustaz. Nggak ada. Tapi kalau sarjono Ustaz, sarjana Sarjana, nganggur iya. itu banyak gitu loh. Gitu, Kalau iya. orang berilmu nganggur nggak ada sampai sekarang gitu ya. Iya, iya. Yes, Iya. apa misalnya anak kita ahli hadis, ahli tafsir macam-macam, nggak mungkin, itu pasti dipakai oleh masyarakat. Itu mencerminkan bahwa janji Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Itu nyata adanya. Itu Iya, tidak tergantung kalau seandainya orang itu faqih, orang itu ahli tafsir, orang itu ahli hadis misalnya. Kan banyak Ustaz ya, Iya. orang-orang yang misalnya tidak sarjana sama sekali tapi ahli, Qur'annya hafal, alfiahnya hafal, macam-macam, itu dipakai oleh masyarakat dan seterusnya. Iya, iya, iya. Itu mencerminkan bahwa janji Allah tentang ilmu ini nyata adanya, benar adanya. Oleh sebab itu dalam konteks Ramadan ini adalah momen Ustaz ya, di mana yang namanya jam kerja dikurangi. Ya kan Ustaz ya? Iya, iya. Ya, biasanya kita pulangnya jam 4 menjadi jam 3 misalnya, biasanya masuknya jam sekian menjadi jam sekian. Itu kan banyak toleransi itu ya harus digunakan untuk tadarus. Tadarus jangan kemudian diartikan hanya sekedar membaca gitu ya. Iya. Akan tetapi harus ditingkatkan menjadi bagaimana faham maknanya gitu. Itu semacam itu. Karena bagaimanapun juga sering saya katakan, untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, itu tidak memungkinkan kalau hanya kita berhenti di tingkat tajwid saja. Iya, iya. Itu. Iya. Kita harus naik tingkat mufradat Al-Qur'annya itu. Alhamdulillah itu apa artinya, li itu apa artinya, Allah itu apa artinya, Rabbi itu apa artinya, Al-Alamin itu apa artinya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu terus ditingkatkan semacam itu. Dan fasilitas untuk itu sekarang sudah banyak sekali Ustaz ya. Quran arti terjemah kata per kata itu sudah banyak, bisa dibeli di pasar dan seterusnya. Itu sangat memungkinkan Ustaz. Meskipun seperti yang kemarin ditegaskan oleh Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, menjadi penting untuk kemudian kita talaki, kita belajar langsung kepada orang yang alim Ustaz ya. Iya, iya. Jangan langsung kepada Google gitu ya. Kalau Iya, kepada iya. Google apa benar, apa yang kemudian kita terima itu benar adanya atau tidak, itu kan nggak tahu itu Ustaz. Iya. Ya. Baik, jadi tujuan terakhir daripada ibadah puasa itu la'allakum tattaqun itu akan tercapai tidak hanya sebatas dengan puasa. Iya. Harus diikuti dengan peningkatan Ilmu. keilmuan. Betul. Makanya seperti kajian-kajian begini ya, walaupun bukan mondok selama sekian tahun, Betul. saya kira amat penting sekali dan saya yakin ini ibadah juga, Ustaz ya. Iya, memang. Ya, cuma ini ibadah, ngajinya bukan ngaji pada Mbah Google nih, tapi kepada Mbah Doktor ya. Ya, Mbah Doktor ya, baik. Ya, belum Mbah, belum ya? Belum. Iya. Masih ayah. Kalau saya sudah punya cucu 8, Sudah kalau ya, Mbah, Ustaz. iya. Baik. Tapi awet muda Ustaz. Ya. Awet tua. Tapi gampang kalau ingin oleh Allah diberi barokah umur panjang sama kondisi badan sehat itu gampang. Iya. Panjenengan biasakan mandi malam jam 1:30 mandi, keramas, nggih, kemudian lakukan olahraga. Olahraganya itu dengan sholat tahajud dan witir sampai subuh. Begitu subuh selesai kita langsung berangkat untuk bekerja atau persiapan bekerja. Tiap malam Anda kerjakan begitu, yakin akan awet muda. Kenapa? Oleh Allah dijamin pikiran tenang, tidak akan gelisah, Iya. ekonomi dijamin oleh Allah, rumah tangga sakinah dijamin oleh Allah, dan lepas dari itu semua penyakit insya Allah akan pergi dengan sendirinya. Iya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada doa wa'afini wa'fu anni, begitu nggih. Iya. Dan baik, jadi kalau kita mengaji di sini jangan dianggap ini duduk-duduk tanpa ini ada pahala besar ya, dan saya yakin nanti ada peningkatan kualitas keilmuan, akan meningkat pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Nggih. Baik, silakan di antara panjenengan mungkin ada mau nanya, silakan. Terkait dengan tadi boleh, yang lain juga bebas mau nanya apa saja ya. Monggo silakan.
Waalaikumsalam. Kok mic-nya ada bunyi? Mic-nya agak error. Nggih. Monggo. Diulang, Pak. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Nama saya Bapak Sodik dari Kebonsari. Pak Sodik Kebonsari. Nggih, monggo Pak Sodik. Yang saya tanyakan mengenai masalah pernikahan atau perkawinan, Pak Iya. Kiai. Nggih. Begini, dalam kehidupan atau fenomena di kota-kota besar, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Iya. Awalnya perkawinan itu berjalan dengan lancar sampai mempunyai anak keturunan. Iya. Di suatu ketika anak tersebut yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Rumah tangga tersebut rukun dan damai sampai akhir zaman. Ketika itu ibunya meninggal. Iya. Ibu yang non-muslim. Apakah seorang anak boleh mendoakan ibunya ataupun berbakti kepada ibunya? Dan bagaimanakah tanggung jawab seorang suami yaitu bapaknya kepada istrinya? Iya. Sekian, terima kasih. Nggih, udah. Jadi bisa kita tangkap. Ini perkawinan beda agama, nggih. Ya. Sampai punya anak dan rumah tangganya katanya itu sakinah selamanya gitu. Tetapi ketika si ibu ini meninggal, dia bukan seorang muslimah, dia seorang non-muslimah, nggih. Apakah kewajiban anak mendoakan orang tua ini ada hasilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana dengan kewajiban seorang suami yang harus ku anfusakum ahlikum nara, ya, mencegah keluarganya itu dari api neraka. Ini kan tidak bisa dicegah ini. Itu gimana tanggung jawab di hadapan Allah kelak gitu. Iya, yang pertama kali untuk ditegaskan itu adalah masalah pernikahannya dulu ya. Itu ada aturan di dalam Islam gitu ya. Memang kalau seandainya laki-lakinya muslim, itu memungkinkan untuk kemudian perempuannya itu berupa ahlul kitab, Ustaz ya. Akan tetapi yang kuat di kalangan ulama bahwa ahlul kitab itu sudah nggak ada gitu ya. Sehingga ketika kita misalnya menikah dengan non muslim ya, ketika sebenarnya pernikahannya itu tidak sah, batal ya. Jadi batal itu ya kalau dalam konteks yang kasar itu ya dihukumi zina. Anaknya tidak bisa intisab ya. Intisabnya kepada ibu kalau seandainya itu semacam itu, Ustaz ya. Jadi perlu ditegaskan. Bahkan ada keputusan MUI, Ustaz. Apa yo ka ono saiki wanita muslimah kok kemudian harus misalnya menikah dengan wanita yang non muslim. Tapi ya, kalau mungkin kalau kena semar mendem ya, Pak. Tapi yang paling penting itu dakwah gitu ya. Jadi sebisa mungkin diupayakan, apalagi kemudian kita sebagai seorang orang tua atau bapak, ibu dan seterusnya, jangan sampai kemudian merekomendasi atas nama tren kemajuan zaman macam-macam, akhirnya wanita atau anak kita yang kepingin menikah dengan non muslim misalnya itu diperbolehkan. Jangan sampai sebagai seorang orang tua, ayah, ibu itu sampai seperti itu. Keputusan MUI itu jelas gitu ya. Apakah itu ahli kitab atau tidak misalnya dalam konteks dakwah kita sekarang, karena muslimah itu masih banyak gitu ya, itu harus menikah dengan orang muslimah gitu. Itu yang pertama ya. Jadi pernikahannya dulu kita hukumi itu tidak sah kalau dalam konteks sekarang, karena yang memungkinkan laki-laki itu memang memungkinkan untuk menikah dengan ahlul kitab. Tapi pendapat yang kuat itu adalah ahlul kitab sekarang itu tidak ada gitu. Gitu ya. Non muslim itu semuanya bukan masuk dalam kategori ahlul kitab, sehingga ketika kita menikah dengan mereka itu pernikahan kita dianggap tidak sah. Itu yang pertama gitu ya. Kalau seandainya sudah menikah misalnya dan kemudian punya anaknya muslim misalnya, ibunya non muslim misalnya, bagaimana? Ya jenenge as-sholatu alaman ittaba'al huda kan begitu ya. Jadi yang namanya sholawat, yang namanya salam, mendoakan keselamatan itu adalah orang yang mengikuti petunjuk. Dalam artian kalau seandainya non muslim ya tidak sampai gitu. Itu semacam itu, tidak ada gunanya. Itu semacam itu. Tanggung jawab kita bagaimana sebagai seorang suami misalnya, ya memang ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi yang paling penting adalah mengislamkan dulu sebelum menikah.
jangan kemudian menikah pada saat dia belum Islam. Karena ketika misalnya menikah dalam kondisi dia belum Islam, sebenarnya yang terancam itu adalah pernikahannya. Maka kemudian yang namanya hubungan suami istri itu dianggap perzinahan ketika kita tidak mampu mengislamkan istri-istri kita, calon istri kita sebelum kita menikah. Sehingga yang paling penting adalah diislamkan terlebih dahulu, baru kemudian kita menikah. Lah ketika menikah itulah kemudian harus dijaga, karena banyak juga fenomena itu ternyata hanya sekedar formalitas, setelah menikah balik lagi misalnya. Itu ada juga yang semacam itu. Padahal begitu balik sudah fasakh lagi, sudah rusak nih rusak nikahnya, lagi, ya, betul cerai, gitu. Ya. Saya kira itu pertanyaan bagus ya, karena sekarang banyak begitu, Banyak, terutama banyak. di kalangan para selebriti kan Iya. begitu. Iya. Ya, yang penting cinta sama cinta kan begitu kan. Iya. Tapi kalau umama akan asmar mendem ya Pak. Iya. Baik, silakan mungkin yang mau telepon 336652, monggo silakan. 336652. Yang mau nanya lewat secara kertas boleh. Ini ada petugas yang hadir di sini. Nah, sekarang ini akan saya bacakan yang sisa kemarin. Nah, ini kaitannya dengan ilmu ini Ustaz ya. Iya. Ya, karena kalau udah ngerti ilmunya ya walaupun ini tidak merupakan suatu hal yang wajib, tapi ini kan sudah berlaku umum ya. Iya. Dari Misbahul Ulum di Probolinggo, ini mungkin musafir ketika itu ya. Mungkin sekarang mungkin sudah enggak di sini. Ada orangnya ini. Misbahul Ulum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami banyak menemukan perbedaan di masyarakat cara melafalkan niat puasa, terutama pada lafaz Ramadhana apa Ramadhani. Satu, menurut kaidah bahasa Arab pembacaan niat tersebut Ramadhana apa Ramadhani. Yang kedua, bagaimana hukum orang yang salah mengucapkan niat tersebut, apakah puasanya tetap sah? Iya. Jadi begini ya, memang kalau seandainya di dalam kitab Ustadz ya, itu ada penegasan yang kemudian perlu diperhatikan. Ya Ustadz ya. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani, karena maunya dimudafkan kepada hadhihi. Kata-kata Ramadan itu adalah termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif Ustaz. Karena dia termasuk isim alam dalam artian adalah nama bulan, kemudian diakhiri oleh alif nun, yaitu ziyadatul alif wan nun. Itu berarti sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa? Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kalau seandainya ngomong nahwu kan begitu, itu kan ditanya kaidahnya masalahnya Ustaz ya. Nah, isim ghairu munsharif ini kalau seandainya kemudian dia dimasuki huruf jar atau berkedudukan jar itu Ustaz, karena posisinya di situ an adai fardhi ramadhani misalnya. Fardhi syahri. Itu disebutkan Ramadhaninya dulu Ustaz. Kalau fardhi syahri Ramadhana memungkinkan Ustaz, begitu. Ya. Kalau seandainya kemudian cara bacanya seperti tadi itu, kemudian Ramadan itu kemudian dimudhafkan kepada hadhihi Ustaz ya, maka di situ itu keghairu munsarifannya menjadi gugur, sehingga tanda jarnya tidak lagi dengan menggunakan fathah, akan tetapi dengan menggunakan kasroh biasa. Itu analisis ilmu nahwunya semacam itu. Tapi pertanyaannya adalah yang penting yang kedua tadi Ustaz. Kalau seandainya kemudian dia melafatkannya salah, apakah kemudian bisa berdampak pada batalnya niat atau tidak? Ya endaklah, tidak sampai seperti itu. Karena seperti yang kemarin kita tegaskan, niat itu tidak harus bahasa Arab gitu ya. Niat yang bahasa Arab pun masih belum disebut sebagai niat kalau seandainya tidak ada kerentek dalam hati kita. Itu kan semacam itu. Niat itu memungkinkan untuk dilakukan, diucapkan dengan menggunakan bahasa Jawa, dengan menggunakan bahasa Madura, dengan menggunakan bahasa apapun memungkinkan. Dan perlu ditegaskan bahwa yang namanya niat itu adalah, niat itu rukun kolbi gitu ya. Apa yang menjadi kerentek hati kita bukan talafud bin niat. Talafud bin niat itu adalah melafatkan niat itu, saya niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini misalnya. Kalau seandainya dilafatkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, kalau yang biasa umum fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, kan begitu Ustaz ya. Fardhi syahri ramadhani. Jadi ini kan mudhaf idhofah dianggap. Ketika misalnya seperti itu sudah saya jelaskan tadi, kalau seandainya diwanti-wanti misalnya bi idhofati Ramadan ila hadhihi, kalau dalam konteks
dalam di kitab begitu, dengan cara memudhafkan lafadz Ramadan kepada lafadz hadhihi, kepada isim isyarah hadhihi. Dan kalau seandainya begitu, maka cara bacanya memang yang benar di kasroh, bukan di fathah. Itu semacam itu. Tapi yang penting bukan dibaca Ramadhanu ya. Kalau Ramadhanu. Atau misalnya kesalahan kekurangan titik sehingga dibaca remason misalnya. Harus nyabdot dibaca shot misalnya, jangan sampai gitu. Yang paling penting itu. Tapi yang paling penting itu Ustaz ya, niat itu adalah rukun kolbi yang menjadi kerentek kita. Itulah yang kemudian disebut sebagai niat, bukan lafadz kita yang itu diucapkan, yang kita dengar itu bukan. Itu adalah talafud bin niat. Itu melafadkan niat. Itu bukan dihukum niat, akan tetapi talaffuz bin niat. Itu semacam itu. Iya, itu kan ikrar kan? Iya, betul. Kalau dulu masih kecil saya ngaji itu niat ingsun. Iya, niat ingsun. Iya, niat ingsun. Sekarang udah ngerti. Jadi sangka bahasa Korea niat ingsun. Iya. Baik, jadi begini Mas siapa nih di Purbolinggo nggih. Jadi tadi itu niatnya boleh dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati boleh, atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadis sanati boleh. Boleh. Atau yang paling enak tadi itu pakai bahasa Jerman, enggak apa-apa. Bahasa Jawa. Silakan yang mau nanya monggo. Lewat telepon boleh 336052 monggo silakan. Ada apa enggak? Monggo yang maju ke depan nggih. Nggih. Oh ini ada tanya ini. Ya, oh ini yang pakai songkok merah nggih. Monggo maju ke depan Mas. Berkena syuting itu ya. Nah, gitu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Oke, nama saya Imam, saya dari Sumbersari. Imam siapa Mas? Imam Syafi'i Pak Ustadz. Wah, itu bermutu namanya nggih. Iya, saya mau tanya, jadi pada Al-Quran surat Az-Zariyat maksud saya. Az-Zariyat ya. Bukan Azza, Az-Zariyat ya. Az-Zariyat. Ya. Ayat 24 sampai 36 disebutkan suatu hari Nabi Ibrahim mendapatkan. Gimana lafalnya? Hah? Lafalnya gimana? Gak hafal saya Pak Ustadz. Boh. Ya itu kalau ditanya harus dihafalkan ya nanti biar kita bisa Ya. Atau mungkin ujungnya saja permulanya. Terus saya bacanya di Al-Quran, jadi belum menghafalkan. Ya. Walaupun ujungnya ada hafal belas. Gimana enggak apa-apa. Jadi intinya intinya aja ya Pak Ustadz ya. Yeah. Jadi kan Nabi Ibrahim itu mendapatkan tamu laki-laki yang sebenarnya malaikat, yang memberikan berita soal kehamilan istrinya dan juga azab yang akan diterima kaum Nabi Lut. Kemudian laki-laki tadi, yang malaikat tadi yang menyamar jadi laki-laki itu mengucapkan salaman gitu. Jadi terus kemudian Nabi Ibrahim ini menjawab salamun. Nah, pertanyaan saya, kok salamnya berbeda dengan salam yang biasa kita lakukan? Apakah salamnya mereka itu derajatnya lebih tinggi daripada salam yang biasa kita lakukan hingga disebutkan di dalam Al-Quran itu? Antara salaman dengan salamun gitu. Iya. Kalau kita kan biasanya assalamualaikum terus dijawab waalaikumsalam. Gitu. Iya. Kalau mereka apa itu di situ? Salamun gitu ta? Salamun salaman. ala Ibrahim. Jadi tamunya bilang salaman, kemudian Nabi Ibrahim itu jawabnya salamun gitu. Salaman sampai salamun. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Monggo. Ya, sebenarnya yang paling penting di situ itu adalah akar katanya. Sin, lam, dan mim. Itu artinya keselamatan. Ya. Apakah kemudian assalam pakai al, atau salamun dengan didommah, atau di salaman dibaca fathah misalnya. Yang paling penting akar katanya itu adalah keselamatan. Ya, itu semacam itu. Baru kalau seandainya dikatakan berbeda kan ada juga Waalaikumsalam, Waalaikumsalamun, begitu kan? Itu berkaitan juga dengan misalnya kaidah bahasa Arab Ustaz ya. Jadi kalau salamun itu dengan menggunakan tanpa al itu disebut sebagai isim nakiroh. Kalau seandainya assalam itu disebut sebagai isim ma'rifat gitu ya. Waalaikumsalamun misalnya itu namanya khobar muqaddam mubtada muakhar. Dan itu sama saja sebenarnya. Yang paling penting itu adalah akarnya itu adalah dari sin, lam, dan mim.
Ketika akarnya itu adalah sin, lam, dan mim, itu namanya salam. Apakah disebut sebagai salaman dengan dibaca fathah maksudnya, salamun dengan dibaca dhammah misalnya, salamun tanpa al misalnya, dengan assalam misalnya. Yang paling penting itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu sin, lam, dan mim, salima, yang artinya keselamatan. Bisa salamin ya? Bisa kalau seandainya dibaca jar. Udkhuluha bisalamin, Bisalamin, amin. amin. Ya, Ya, betul. Jadi intinya sama saja. Sama saja. Tergantung pada i'rabnya itu. I'rabnya betul. Ya. I'rab itu ngerti ya? Status kata, jabatan katanya ini apa jadi predikat, apa jadi objek, apa jadi apa namanya yang lain, keterangan dan seterusnya. Iya, Begitu betul. ya. Jadi nggak ada beda Mas nggih? Nggak ada beda. Uh-uh. Ya, intinya ini berbeda pada tidak beda, hanya itu tergantung pada i'rabnya saja. Betul, gitu. Baik, silakan yang di rumah mungkin, atau ini saya baca Ustaz ya, biar Ya, yang ini beda tambah banyak nggih. Dari saudara, dari hamba Allah nggih. Di mana ini? Nggih, tidak menyebutkan nggih, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ustaz mau nanya, kalau pahala di Ramadan itu oleh Allah dilipat gandakan pahalanya, amal soleh ya. Apakah dosa di bulan Ramadan ini juga dilipat gandakan dosanya, begitu yang pertama. Nggih. Yang kedua tentang turunnya hidayah. Ada seorang muslim menginginkan hidayah, bukan nama orang nih Ustaz ya, bukan nama orangnya, hidayah, dan bertobat, namun terkendala oleh kebiasaannya, sudah mengupayakan melakukan amal ma'ruf di 1-3 hari, namun hari-hari berikutnya terjerumus kepada perbuatan mungkar. Hal ini terjadi terus-menerus seperti alur. Nah, pertanyaannya, kapan hidayahnya benar-benar turun? Yang kedua, bagaimana dosa-dosa selama dalam alur tersebut? Ya. Terima kasih nggih. Yang pertama itu adalah merupakan rahmat Allah Ustaz ya. Memang logikanya begitu. Kalau seandainya kemudian pahala dilipat gandakan pun juga demikian dosa itu dilipat gandakan. Logikanya begitu. Logikanya begitu. Tapi kan rahmat Allah tidak seperti itu Ustaz ya. Iya. Jadi saya tanda petiknya adalah Allah itu sedang berpihak kepada kita gitu ya. Iya. Setan dibelenggu itu kan wayai kan musuh kita Ustaz ya. Pada waktu bulan Ramadan dibelenggu itu. Iya. Kan sehingga kita tidak punya musuh kan begitu kan. Jadi kalau seandainya memang apa namanya pahala itu dilipat gandakan, kalau seandainya dosa tidak begitu. Intinya begitu. Itu karena rahmat Allah. Awaluhu rahmatun, awsatuhu itu adalah maghfiratun, kemudian akhiruhu itu adalah itkun minan nar. Itu adalah keberpihakan Allah kepada kita. Oleh sebab itu monggo kita renungi itu, bahwa Allah itu sedang memberikan banyak keleluasaan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian bertaubat dan seterusnya. Mari itu kita ambil, itu semacam itu. Itu yang pertama Ustadz ya. Yang kedua hidayah Yang kapan kedua, turun? Nah, memang apa namanya hidayah itu dari Allah. Bahkan Nabi sangat berambisi untuk kemudian apa namanya agar Abu Thalib ya kan Ustaz ya, pamandanya yang sangat berjuang, yang sangat melindungi beliaunya itu kemudian bisa mendapatkan hidayah, itu tidak bisa. Innaka lan tahdi kan ya man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Itu semacam itu. Jadi yang namanya hidayah itu memang turunnya dari Allah. Tapi dalam konteks sekarang itu jangan kemudian kita tunggu. Kita harus mencari gitu ya. Kenapa kok kemudian setelah bertobat kembali lagi, setelah bertobat kembali lagi? Itu yang kemudian harus ditegaskan. Ini lingkungannya. Kita oleh para ulama sampai dibuat puji-pujian, wong kang soleh kumpulono. Kalau seandainya kemudian kita salah bergaul, ya memang begitu gitu ya. Itu semacam itu. Anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi, tentang seseorang janganlah kamu bertanya siapa dia. Dia sampean bagus apa enggak? Jelas ngomong saya bagus, tapi tanya siapa temannya. Jadi kalau seandainya kemudian kita kepingin bertaubat, kita kepingin mendapat hidayah, kumpulnya itu harus dengan orang-orang yang di masjid. Ya guys tadi pada para kiai, para ustadz dan seterusnya itu jangan kemudian tetap saja kepingin dapat hidayah, tapi kumpulannya dengan geng yang kemudian tidak mengajak kita kepada kebaikan, misalnya seperti itu. Iya, ada upaya. Ada upaya gitu loh. Sehingga kalau seandainya kita wong kang soleh kumpulono itu, insya Allah pada akhirnya teman kita akan membimbing kita, akan menganjurkan kita, akan memotivasi kita untuk kemudian bisa selalu tetap dalam hidayah Allah begitu. Kalau kumpul sama Kiai Abdul Haris minimal kecipratan berkat kalau lagi diundang, kan gitu ya. Insya Allah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, pertanyaan berikut kita dengarkan pesan-pesan berikut.
biasanya tradisinya yang bergelangan, yang bergelang gitu ya. Iya, Kecuali gelangnya gelang laki-laki yang memang itu untuk laki-laki gitu ya. Tapi kalau gelang ini biasanya dipakai oleh kaum perempuan misalnya, itu dilarangnya lebih disebabkan karena ini biasanya dipakai oleh orang perempuan, begitu ya. Jadi kita bimbang, kalau laki-laki itu ya harus pakai yang laki-laki, kalau perempuan harus pakai perempuan. Laki-laki pakai yang perempuan atau sebaliknya, itu tidak boleh. Alasannya adalah ilat hukumnya itu adalah karena tasyabbuh. Karena serupa gitu, harus membedakan, ada pembedaan secara ekstrim. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kalau untuk perempuan itu ya harus dipakai oleh perempuan, kalau yang laki-laki dipakai oleh laki-laki, itu semacam itu. Sehingga tergantung pada gelangnya Ustadz ya. Kalau seandainya gelang haji di situ itu sebagai identitas macam-macam, ya memang harus dipakai lah di situ. Karena kalau seandainya tersesat pada akhirnya ya itu yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk kemudian ini di kloter mana, kemudian di hotel mana dan seterusnya. Sudah ada semua. Ada semua di situ, itu semacam itu. Tapi kalau seandainya ini gelangnya kayak gelang perempuan pas bareng ngono dipakai laki-laki, itu yang kemudian tasyabbuh itu dianggap bencong begitu kan? Gitu. Tapi kalau gelang tasbih itu kan biasa mungkin Ustadz ya. Itu lain. Pokok dilihat konteksnya. Gelang seperti apa yang kemudian dipakai gitu ya. Kita bisa menghukumi ketika misalnya yang dipakai kok itu biasanya dipakai oleh perempuan, berarti ada tasyabbuh begitu ya. Ada penyerupaan dengan kaum perempuan dan itu dilarang otomatis. Dilarang ya tasyabbuh. Tapi kalau gelang ini tidak apa-apa Ustadz ya. Iya gitu. Apalagi gelang akar bahar ya tambah ada apa-apa cuma ini. Baik. Silakan yang mau nanya di rumah pakai telepon 336652 maupun lagi kosong kalau ada. Silakan. Enggak ada. Satu enggak ada. Kadang-kadang protes itu mau masuk udah bisa-bisa gitu. Ya, monggo. Mumpung lagi kosong. Silakan. Mas mau nanya? Ya. Assalamualaikum. Iya sudah masuk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin Ustaz. Saya yang kemarin yang jadi saya nggak usah nyebutin nama lagi soalnya kan kemarin sudah nyebutkan Ustaz. Siapa? Abdul Malik. Yang kemarin ya. Sekarang tetap tidak berubah kan ya? Saya ingin bertanya etika bertamu Ustaz. Iya. Saya kan ini kan nggak tahu. Jadi kalau 3 tamu itu minimal 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari itu bukan tamu katanya Ustaz. Terus yang kedua, itu tapi kan banyaknya dari golongannya kiai-kiai atau ustadz guru ngaji. Jadi montamoi lake, senemonen kayak itu orang lake. Montamoi bine, jadi langsung buru ke nyai. Tamu kalau tamu perempuan langsung kepada bu nyai. Tapi itu kan bagi kalangan kiai-kiai, tapi kalau orang biasa kan banyak yang gak seperti dicampur. Makin tamu lake, kadang saya nemuin rebine. Nah itu. Jadi saya ingin tahu apa ini gimana? Apa di kitab mana ini? Etika bertamu ya. Iya, sudah sedikit saja Ustaz. Iya. Baik, monggo. Etika bertamu dalam Islam itu gimana? Iya. Jadi begini ya, itu pakai ilat sebenarnya Ustaz ya. Jadi kalau seandainya misalnya ngomong dalam konteks laki-laki perempuan, di dalam Islam itu sangat kuat adanya yang larangan ikhtilat, larangan percampuran antara laki-laki dan perempuan, dan itu uruf lah kemudian yang dijadikan sebagai pegangan. Kalau seandainya misalnya kalau seandainya terjadi di pesantren itu kan jelas kalau tamoy lake ya ke lake, kalau bini ya ke bini, itu kan yang seperti itu. Itu kan yang benar memang seperti itu. Karena kalau seandainya tidak, apalagi kemudian yang suami itu sedang tidak ada di rumah, kok kemudian ada tamu laki-laki yang nemani adalah tamu perempuan. Di situ pasti ada madinatul fitnah ya. Di situ ada dugaan kuat bahwa di sini itu terjadi apa-apa dan seterusnya. Lah bagaimanapun juga yang namanya madorot, yang namanya mafsadat itu harus ditolak. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memang statusnya tamu harus dihormati dan seterusnya. Akan tetapi kalau seandainya pertimbangannya ketika dihormati padahal di sini itu adalah perempuan suaminya nggak ada, ya nggak usah diterima dulu. Ya itu semacam itu. Jadi itu pakai ilat ya. Ikhtilat itu percampuran laki-laki dan perempuan itu sangat kuat untuk kemudian dibatasi, dilarang oleh Islam, karena itu pada akhirnya akan berdampak pada sesuatu yang lebih parah, lebih serius ya, terjadinya fitnah, kemudian bisa jadi ada perselingkuhan dan seterusnya gara-gara itu ya. Itu semacam itu. Jadi apa ukurannya? Ukurannya itu adalah uruf gitu ya.
Ya. Kalau seandainya menurut pertimbangan pikiran normal, kemudian masyarakat itu tidak baik, ya jangan dilakukan gitu ya. Ya kalau seandainya hanya menemui, mohon maaf ya, kemudian suami saya nggak ada, kan nggak apa-apa kalau seandainya begitu. Tapi jangan dipersilahkan untuk masuk, gitu ya. Kalau seandainya dipersilahkan untuk masuk dan seterusnya, padahal suami atau yang bertamu itu masih muda, yang istrinya juga masih muda, itu kan orang lain meskipun tidak ada apa-apa sebenarnya akan menduga terjadi apa-apa, itu semacam itu. Jadi dalam konteks ini adalah pakai illatul hukmi, di situ diduga kuat ada hal yang pada akhirnya menimbulkan fitnah. Karena menimbulkan fitnah itulah kemudian kita tidak boleh melakukan itu semacam itu. Jadi illatul hukminya itu di situ analisisnya itu semacam itu, Ustaz. Baik, bahkan sekarang itu ada pintu yang ada kaca kecil ya. Kaca kecil kan jenengan kalau pernah di hotel ya. Jadi siapa yang ketok pintu diincang dulu. Nah, kalau dia bukan mahram, bukan keluarga, apalagi berbeda jenis, sana assalamualaikum tidak usah dijawab, tidak wajib menjawab, enggak. Ya orang yang ngerti 3 kali assalamualaikum tidak ada jawaban, dia mesti balik kanan. Kan etikanya begitu. Jangan malah dibuka. Emasnya lagi keluar. Oh kebetulan kalau gitu bahaya itu. Ya kalau bukan rampok, kalau rampok bahaya itu, nggih. Iya. Silakan yang akan bertanya di rumah barangkali. Kalau tidak saya akan buka pertanyaan dari Bapak Pendil. Kok nama Pak Pendil? Fadil mungkin. Hah? Bukan Fadil. Coba tolong dibacanya ini. Apa ini? Pak Pendil ya. Fadil. Iya toh? Ketua Ombo ta. Iya, kok apal jenengan ya? Pak Fadil Dombo, ada orangnya ini? Pak Fadil Dombo. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan haji, mungkin menunaikan ibadah haji. Namun ada kendala melakukannya dengan langsung, mungkin sangunya. Nah, bagaimana hukumnya haji dengan menggunakan kredit talangan? Nah, gimana Ustaz? Ya. Yang paling penting untuk ditegaskan dalam konteks haji itu adalah bahwa yang namanya kewajiban haji itu tidak wajib untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Yang mustati saja. Itu harus ada syarat istitoah namanya. Jadi mampu gitu ya. Kalau seandainya tidak mampu ya jangan nguat-nguatkan. Nanti pada akhirnya hal-hal yang wajib menjadi terabaikan. Misalnya pendidikan anak, Ustadz ya. Ada keputusan Bahsul Masail yang menurut saya penting untuk kemudian direnungkan, di mana yang namanya pendidikan anak itu lebih diutamakan dibandingkan dengan misalnya ongkos naik haji. Karena bagaimanapun juga lagi-lagi pada ilmu, Ustadz ya. Memang dia sudah haji, bergelar Pak Haji dan seterusnya, akan tetapi dampaknya anaknya nggak bisa mondok, dampaknya anaknya tidak bisa kuliah dan seterusnya. Itu kan serius itu. Islam tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bisa eksis kalau seandainya kader generasinya kemudian tidak berilmu semuanya, kan seperti itu. Jadi yang perlu saya tegaskan, boleh-boleh saja dengan menggunakan kredit dan seterusnya, tapi itu harus diukur dengan kemampuan kita. Ketika misalnya pas nyaur itu Ustadz, kendala Ustadz ya, karena dia sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap misalnya, setiap bulannya tidak punya penghasilan tetap, tidak tak secagra gini ya Ustaz, benar ya Maduranya itu ya. Betul. Tidak ada yang diandalkan untuk dicagarkan. Untuk kemudian untuk nyaur itu tidak ada misalnya. Kalau seandainya semacam itu ya jangan. Kita pada waktu itu tidak termasuk dalam kategori orang yang wajib menunaikan ibadah haji gitu ya. Jadi prinsipnya adalah boleh itu, akan tetapi memang ada, itu sudah lebih gitu ya. Jangan kemudian nguat-nguatkan yang sebenarnya kita tidak masuk dalam kategori itu gitu. Jadi pakai dana talangan itu sebetulnya boleh dengan catatan memang dia siap untuk membayar tepat waktu. Gitu. Kalau seandainya dengan membayar kemudian ada yang diabaikan, justru kewajiban, itu mengundang mudarat tinggi. Baik, sementara kita cut dulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut. Barangkali ini kita ringan ya, cuman
karena ini khawatirkan akan kehilangan pahala puasa, ini perlu ditanyakan. Saudara Misbahul Ulum di Taman Gading, ada orangnya ini, Misbahul Ulum Taman Gading. Pertanyaannya, apakah membatalkan puasa jika melihat aurat tidak sengaja dan apa hukumnya? Iya, jadi memang dalam konteks puasa ini Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu memberikan penjelasan, Ustadz, bahwa yang namanya puasa itu ada 3 tingkatan. Ada yang disebut sebagai saumul umum, ada yang disebut sebagai saumul khusus, ada yang disebut sebagai saumu khususil khusus. Perbedaan 3 tingkatan ini tergantung pada batalnya puasanya, gitu ya. Kalau saumul umum itu lebih disebabkan karena memang dia hanya orang awam, sehingga dia menahan puasanya itu hanya dari sekedar hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, Ustaz ya. Dia tidak misalnya melakukan hubungan seksual, tidak makan, tidak minum, tidak istiqoah, tidak istimna dan seterusnya, tidak dukhulu ainin jaufan dan seterusnya, itu amidan, aliman dan mukhtaron, itu sebagaimana yang sering kita tegaskan itu, Ustaz ya. Yang saumul umum ini tidak hanya sekedar itu, yang saumul khusus ini, tapi kemudian berupaya yang namanya penglihatannya itu juga puasa, kemudian pendengarannya puasa, dan semuanya anggota tubuhnya itu puasa juga, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan hadis Nabi itu khamsun yuftirna as-shaimah itu, Ustaz ya. Ada 5 hal yang pada akhirnya bisa membatalkan pahala dari orang yang berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-kadzib, Ustaz ya. Itu dusta, kemudian ghibah, ngerasani orang, kemudian an-namimah, adu-adu, kemudian al-yaminul kadzibah, kemudian saksi atau sumpah palsu, ya Ustaz ya. Kemudian an-nadhar bisyahwatin, nadhar bisyahwatin. Nah, ini ada kaitannya dengan yang itu, Ustaz. Tapi ini kan tidak sengaja ya. ini. Bagaimana kalau seandainya melihat aurat akan tetapi tidak disengaja? Nah, karena tidak disengaja itu bukan termasuk dalam kategori an-nadhar bisyahwatin, an-nadhar bisyahwatin. Akhirnya tidak membatalkan pahala dari puasa itu, Ustaz ya. Ya, umpama apa lagi liwat ya, orang perempuan lagi jalan, kok kelihatan orang laki itu ternyata umpama lah ya. Ini celananya itu di belakang tuh robek ya. Robek sedikit, kan sudah kelihatan aurat ya. Kan jangan aurat dibayangkan kemudian itu tok, jangan ya. Walaupun kelihatan cuma sedikit bagian tubuh karena mungkin bolong ya, kena rokok dan sebagainya. Tapi kuncinya ada pada tidak sengaja. Iya, betul Ustaz. Iya, tidak sengaja. Jadi kalau sudah tidak sengaja itu ya, meskipun aurat besar ya namanya tidak sengaja, Ustaz ya. Apalagi kecil ya. Lakal ula wa alaikat tsani ya, gitu ya. Jadi kalau masih sing pertama itu diberi dispensasi, Ustaz. Tapi kalau diterusno sing pertama oleh diterusno gak kedip misalnya. Apalagi ngenceng ya, lagi. Itu misalnya ya, begitu. Baik, makanya kalau sudah puasa itu jangan suka kelayapan kemana-mana. Betul, ya. Baik, berikut dari mungkin yang telepon ada nggak? Ini kok malah tadi teleponnya nggak ada. Error, kasihan banget ya. Dari jamaah mungkin ada yang mau nanya, silakan, monggo. Ada? Oh, ini ada. Bebas, masalahnya bebas nggih. To the point nggih, waktunya sudah tinggal 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Haji. Siapa? Jalan DR Subanti. Bu Haji. Bu Haji. Oh, Bu Haji, segera Ibu. Bu Haji. Bu Haji, monggo. Jalan mana, Pak? Jalan apa? Kok tidak bunyi anaknya? Ya, terus? Tidak bunyi, Mas, anak mic-nya, Mas. Ya, terus? Saya mohon dijelaskan, Ustadz, masalah zakat pertanian, Ustadz. Iya. Itu yang dikenakan itu tanaman apa saja dan kapan. Kemudian untuk wajib zakat sebelum membayar meninggal, apa wajib zakatnya gugur? Itu. Tapi hasil pertaniannya masih ada. Iya, ada, Pak. Selesai panen, belum lagi dizakati, orangnya meninggal. Iya, Padinya masih ada. ada, Pak. Punya istri Anda? Nah, Pak. Punya istri Anda? Punya anak Anda? Ya. Punya anak, Pak. Itu yang melaksanakan. Monggo, Ustaz. Monggo. Nggih. Ya, jadi kok mau tanya lagi? Sedikit. Monggo. Masalah sholat Nggih, terus. itu
pembacaan Al-Fatihah dan surat itu dikeraskan. Kalau waktu duhur dan asar kok Kenapa kok tidak gitu? tidak lah itu. Iya. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Monggo Ustaz. Jika pertanyaan itu meliputi apa saja dan Ya. zakatnya seberapa. Tapi ini tinggal dikit waktunya. Monggo. Iya. Jadi kalau seandainya ditanya apa saja, secara umum kalau pertanian itu ada dua ilat, ada yang harus dijadikan sebagai pegangan. Ya, yang pertama itu adalah al-muqtad. Muqtad itu makanan pokok, bisa jagung, bisa padi dan seterusnya. Ya, jadi tanaman ini kalau versi Syafi'iyah, saya jelaskan dulu ya. Kemudian al-muddakhar memungkinkan untuk disimpan. Ya, memungkinkan untuk disimpan. Jadi kalau seandainya tanaman kita sudah memenuhi kualifikasi dua alasan ini, hasilnya itu adalah merupakan bagian dari makanan pokok. Yang kemudian yang kedua adalah memungkinkan untuk disimpan, tidak cepat busuk gitu. Padi, jagung dan seterusnya, mungkin gandum dan seterusnya itu kan memungkinkan untuk disimpan gitu. Kalau seandainya semacam itu, maka ada kewajiban sudah kita, ya. Yang lain bagaimana? Ya seperti yang sering kita tegaskan, Nisabnya. Iya. Ya. Yang sering kita tegaskan itu meskipun kita akhirnya jeruk bagaimana, kemudian tembakau bagaimana dan seterusnya. Memang asalnya kalau seandainya mengikuti kaidah ini tidak wajib. Akan tetapi yang namanya membayar zakat itu ya itu tidak hanya zakat saja yang memberikan sesuatu kepada orang lain, bisa jadi infak, bisa jadi sedekah, bisa jadi yang lain. Ya kan? Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya ditanya pertanian itu ilatnya itu ada dua, adalah muqtad, makanan pokok, kemudian muddakhar. Muddakhar itu bisa disimpan lama. Itu semacam. Kapan itu? Setiap kali panen kalau seandainya memenuhi nisab. Ya, nisabnya berapa? Nisabnya itu sekitar kalau seandainya beras itu sekitar padi itu sekitar 13 kuintalan gitu. Kalau seandainya sudah mendapatkan hasil 13 kuintal itu kotor loh ya. Ya, kotor ya. Itu memungkinkan untuk kemudian dibayari zakat. Berapa persen? Ya tergantung apakah tak ada hujan atau tidak. Kalau seandainya kemudian pengairannya itu dengan menggunakan biaya itu 5%. Kalau seandainya tidak menggunakan biaya itu adalah 10%. Itu semacam itu. Kok banyak Ustadz? Yang namanya zakat itu jangan diitur, insya Allah barokah harta kita dengan cara dizakati kalau seandainya memenuhi persyaratan Ustaz ya. Hassinu amwalakum bizakati, Iya, gitu betul. pesan Nabi. Bentengi harta benamu dengan zakat. Kalau sudah kita zakat ya harta kita Insya tidak usah khawatir. Dijamin nggak bakal dibegal, dirampok, dicuri nggak bakal. Ya, anaknya nggak sakit-sakitan dan seterusnya. Betul. Tapi kalau nggak mencapai satu nisab, ini sedekah. Iya, betul. Wadawu mardakum bisedekah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Iya. Begitu nggih. Jadi begini, itu ketika tadi panen misalnya dapat 2 ton, tanpa dihitung misalnya beli bibit berapa, ongkos garda, tidak usah. 2 ton langsung diambil 2 kuintalnya. Itu berikan fuqara masakin. Setelah itu baru ya, disimpan di Barokah, gudang. insya Allah, Ya, begitu. itu. Ya. Baik, saya kira mungkin closing ya. Jadi ini kaitannya dengan ilmu ya. Iya, betul. Ilmu itu sangat fundamental di dalam Islam ya. Amalan ibadah kita tidak bisa diterima bahkan tanpa ilmu. Kita mendapatkan fasilitas macam-macam ini, ada mic, ada syuting, ada televisi, itu lebih disebabkan karena ilmu Ustaz ya. Iya. Itu begitu. Oleh sebab itu jangan sama sekali misalnya mengabaikan ilmu. Kita harus menggunakan waktu dan kesempatan kita karena rumusnya ilmu itu sama Ustaz ya. Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Begitu Ustaz. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepada kita sampai kita memberikan totalitas kita kepada ilmu itu. Jadi apakah pada akhirnya anak kita akan menjadi orang pintar, kita akan menjadi orang pintar, orang faham maksudnya. Apakah kita sudah berbuat total pada ilmu atau tidak? Kalau seandainya belum total, maka ilmu tidak mau ikut pada kita. Mungkin itu Ustaz. Ya. Bahkan puasa pun tidak menjamin ada peningkatan menjadi seorang muttaqin yang kalau tidak sungguh-sungguh. berilmu juga. Ya, tanpa betul. peningkatan keilmuan juga. Ya, betul. Saya kira begitu. Ya. Mudah-mudahan kita besok sore masih bisa ketemu lagi Ustaz. Alhamdulillah mungkin. Bisa. Terima kasih atas perhatiannya dan kita sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi dialog Ramadan edisi hari ini bersama Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG di Masjid Jami Al Baitul Amin Kabupaten Jember. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin mengecek tayangan ulangnya, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store secara gratis atau mengecek di website kami di www.jember1tv.go.id.
Saya Desi Syotna bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa besok di Dialog Ramadan edisi selanjutnya. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.